kasih telah menyaksikan presentasi saya. Yang benar itu milik Allah, yang salah itu milik guru. Saya Panji Prabowo, selamat. Baik, terima kasih Pak Elva yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri utama yaitu Bapak Rizky Pak Hafiz. Selanjutnya dari Bapak Hafiz dipersilakan untuk memaparkan semoga program Genuine Intense bisa maju lagi Semangat pagi. Jadi kalau dari teman-teman Ops ini itu Pak masih ada beberapa PR di UNER, lalu di BNN masih belum selesai, lalu di Mas Aro juga ada beberapa yang masih belum selesai, masih tetap akan menyelesaikannya kemungkinan di akhir bulan ini. Mudah-mudahan 2025. Dari sisi pengadaan mungkin belum ada pengadaan di bulan ini. Oh ya, sama target dulu Pak di salah satu. Saat ini kita masih PKS dari Polri. SPTJM sudah tidak berlaku, masih ke Kemendagri. Jadi kita kemungkinan akan mapping bakso di Tasik ya, di untuk yang juga Bandung. Untuk 2026 dari Ops kita akan support mengejar target di 300 ya. Karena sesuai dengan arahan Pak Rizky, teman-teman Ops akan menjadi marketing dan akan kembali ke habitat masing-masing setelah pekerjaan dimulai. Oke, terima kasih, segitu aja, cukup sekian. Selanjutnya pemaparan yang utama yaitu dari Bapak Rizky Adinda. Dipersilakan materinya. Ditutup aja nih kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Oke teman-teman, tadi sudah tampil beberapa EVP kita dengan pesan dan arahannya masing-masing gitu ya. Dan tadi apa yang bisa kita simpulkan dulu? Yang pertama, tahun 2025 kita achieve 180%, boleh tepuk tangan teman-teman semua. Kemudian achieve-nya itu nggak tahu 180% ya. Induk perusahaan kita melalui dirutnya kebetulan kita rekam, ada rekamannya, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi untuk teman-teman Intens, karena revenue Intens itu hampir nyalip induk yang di apa tadi, hampir nyalip induk, karena tahun ini salah satu penopang revenue di grup itu adalah Intens. Oh ya, ini tepuk tangan buat teman-teman semua juga. Pencapaian besar titik, kemudian beberapa pekerjaan yang besar juga di Mas Aro ya, bersama teman-teman Ops kita selesaikan. Kemudian ada pekerjaan tadi dimention oleh Bro Cep soal KAI itu proyek yang sehat, berkarir dan sudah bertahun-tahun kita jalani. Ini yang kita duplikasi. Kemudian e-voting juga Bro Hari update dan beberapa daerah yang siap e-voting. Dan nanti dia dan teman-teman e-voting siap-siap jalan-jalan lagi ke Indonesia. Ada yang di Pesaman Barat, mungkin mau sampai melamar siapa di sana. Kemudian di Semenyan ya. Apa? Seruyan.
Seruyan, kemudian beberapa daerah lain. Nah, yang menjadi fokus sama seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Jadi pesan-pesan utamanya udah dapat. Tahun ini kita harus dapat 300 ya. Nggak boleh kurang dari itu. Kalau lebih boleh, kurang dari itu tidak boleh. Jadi terhadap effort kita di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 nanti tentunya yang akan mendapat benefit teman-teman semua. Nanti tunggulah kabar baiknya karena ditunggu ya. Kemudian 2026 harus dapat 300 minimal dan harus terjadi. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya kita mikir target 75, tapi keinginan kita kan 150 tahun itu 2025 kemarin. Kejadiannya di 142. Jadi nggak jauh dengan yang kita harapkan dan kita upayakan. Tahun 2026 ini target kita 300. Di antara 300 itu kita sudah mengenali sekitar 160 miliar. Jadi tinggal cari sisanya ya 140 miliar. Nah, teman-teman tadi seperti mention Bro Hafiz, harus kita alihkan shifting fokusnya yang tadinya ops, karena kerjaan udah mostly hampir selesai kecuali rumah, kita fokus bantu teman-teman di marketing. Nanti begitu proyek-proyeknya sudah datang, teman-teman shifting lagi ke ops, saling bantu seperti itu. Jadi kita nggak perlu nambah karyawan yang sifatnya kedudukan pada waktu tertentu saja gitu. Jadi nggak perlu di permanen gitu. Tapi untuk teman-teman di marketing tadi boleh dipertimbangkan untuk pro hire, karena tadi di antara 300 itu kita masih perlu 140 miliar lagi. Nah, harapannya dengan merekrut pro hire kita bisa dapatkan proyek-proyek yang menggeser proyek lah yang tadinya kemana kita geser sih. Biasanya itu untuk 2026 harapannya cuma itu. Sekarang saya lebih senang mendengarkan dari teman-teman. Kalau ada masukan, ada tambahan, ada informasi dan yang lain, teman-teman boleh sampai. Mumpung ini momennya kita diskusi, bisa diskusi dua. Ada yang mau nyampaikan sesuatu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mungkin pertanyaan saya terkait pekerjaan yang sedang saya lakukan sekarang. Saya pengetahuan kita semua bahwa inventor daripada Mas Haro, yaitu Bapak Profesor Jenderal Abidin, sudah meninggal. Dan sekarang diteruskan oleh anak-anaknya dan timnya. Mungkin yang jadi pertanyaan gini Pak, selama ini penetrasi untuk proyek-proyek barunya Mas Haro itu sebenarnya berpusat di Pak Prof Zainal, dan sekarang timnya Mas Haro pun seolah-olah mungkin kayak kehilangan arah gitu. Jadi mungkin apa masukannya yang baik untuk kita bisa penetrasi ke area-area lain untuk melihat Mas Haro di 2020. Ya, Pak. Thank you Bro C. Tepuk tangan buat Bro C yang sudah handle Mas Haro dari Sabang sampai Sulawesi. Belum sampai Merauke. Jadi proyek Mas Haro ini unik. Sekarang berganti ke kepemimpinan. Message kita sama dengan penerus Prof juga, bahwa kita fokus selesaikan dulu yang sedang kita jalankan. Kemudian untuk kedepannya harus ada restructuring lah, scope pekerjaan yang kita kerjakan, kemudian pembagian revenue yang fair, dan juga penyelesaian pekerjaan yang optimal. Jadi kita go saja dengan kontrak yang sudah berjalan. Potensi ke depan tentu kita kejar. Kalau tadi strukturnya pas, maka kita bisa mengejar lebih agresif lah, seperti Tirana tadi. Bagus, ada lagi? Tapi bukan piranha tadi bro, ikannya beda tadi yang di logo. Ada lagi? Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman. Maksudnya untuk meluruskan di lingkungan intens, mungkin
revenue tahun 2025 pun teman-teman nanti akan dapat benefitnya. Tadi kita udah diskusikan bahwa teman-teman akan dapat bonusnya. Nah, saat ini bonusnya lagi kita hitung, apakah sekali atau 2 kali atau 3 kali, tergantung dengan kemampuan cash flow kita. Karena teman-teman, kalau project kita nggak nambah dalam 2 bulan ini, nggak dapat project baru, maka kita cuma bisa hidup sampai pertengahan April, habis Lebaran. Karena kondisi cash flow tabungan kita cuma untuk beberapa bulan. Tentunya nanti dengan penambahan revenue, maka benefit berupa remunerasi, kemudian bonus teman-teman pasti akan meningkat juga. Beberapa teman-teman juga akan mendapatkan kenaikan remunerasi tergantung dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Jadi tidak pernah perusahaan memberikan pekerjaan tanpa ada tambahan benefit remunerasi setelahnya. Jadi nggak pernah, nggak usah ragu-ragu, kalau dikasih pekerjaannya jalannya aja pasti dapat benefit yang memadai. Kalau teman-teman merasa ada yang remunerasi kurang ya, maka ambillah skop pekerjaan yang lebih banyak ya. Karena kita insya Allah akan fair memberikan baik itu remunerasi, bonus dan lain-lain. Jadi peluangnya sangat terbuka, lebar. Dengan banyaknya proyek, maka banyak juga kesempatannya. Tahun lalu proyek Diftik 1 besar dihandle oleh Bro Hafiz 1. Kemudian ada Mas Aru dihandle oleh Bro Chat, Bang Ucet 1. Nah, dengan menambahkan volume ini, maka kita bisa plot orang-orang yang lebih banyak tadi untuk menambahkan remunerasi dan bonus teman-teman. Karena menurut saya itu fair juga, ketika pekerjaan kita tambah, maka benefitnya juga kita tambah. Nah, ini nggak menutup kemungkinan hanya untuk teman-teman di ops, teman-teman di marketing, kemudian di back office pun bisa ambil peran yang lebih besar supaya mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Betul. Nah, semua proyek dapat benefitnya, betul. Makanya cari proyek-proyek yang sehat seperti voting, kemudian tadi yang dipaparkan oleh project yang merupakan product genuine intense. Nah, proyek seperti itulah yang harus kita sasar. Kalau proyek yang besar, margin kecil, mungkin untuk ngebus revenue-nya aja. Jadi kan ada dalam keuangan itu ada revenue, EBITDA, net income. Kalau revenue besar rata-rata benefitnya kecil kalau bukan produk genuine. Makanya kita mau dorong di voting supaya bottom line tadi yang net income-nya juga besar. Supaya komparasi project Diftik, kalau Diftik nilainya 100 miliar, tapi net income-nya paling kalau net cash flow dihitung-hitung paling 1 miliar kurang gitu ya, karena di operation dan lain-lain gitu, 1 miliar. Kemudian proyek Dumai, walaupun revenue-nya cuma berapa nih? 15 miliar, tapi kita dapat 1,4 miliar. 1, revenue 12, kemudian secara marginnya kita dapat 1,2-1,3 miliar. Jadi harus kita kombinasikan, karena di Indo kita ditarget revenue juga gitu. Nah, proyek-proyek yang sehat lagi di voting itu marginnya sampai 30%. Jadi kalau kita dapat proyek 10 miliar, keuntungannya bisa berapa? 3M. Nah, itu kenapa tadi paparan dari commercial engineering mendorong genuine product. Oke? Ada lagi? Sampaikan aja, mumpung momennya rame-rame dan didengarin, sampaikan aja walaupun pahit sekaligus sampaikan. Nanti kalau sudah dibahas nggak bisa dapat momennya lagi. Ada lagi? Ada ide yang mau sampaikan?
bulanan gitu ya.